Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa, nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah, kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzur. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digocol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu. Abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga. Dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri. Satu dua batu yang dulu hasil nyuri. Saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rabu. Harusnya Rabu itu sudah kena adab. Ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran, kampungnya itu kena adab tidak? Dilihat dari jauh ternyata tidak. Tambah kecewa dia.